Sahabat GPIB, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami kembali mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi ini. Kami merindukan dan berharap dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami pencerahan dan kuasa Roh Kudus, agar hikmat Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Terpujilah Kristus, firman yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab hari ini berdasarkan terjemahan baru 2, TB2, yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang menyatakan, di bawah perikop doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu, dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB, tema kita pada saat ini berbicara tentang doa sebagai kekuatan yang menyelamatkan. Sahabat GPIB, di dalam hidup ini ada dua jenis kekuatan. Kekuatan yang terlihat dan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang terlihat itu seperti materi atau harta, logika atau kepandaian, gelar atau kedudukan, kekuasaan, pangkat atau jabatan. Sedangkan kekuatan yang tak terlihat itu seperti doa, ibadah, dan penyertaan Tuhan. Nah, ketika kita mau bekerja, belajar, atau melakukan segala aktivitas sehari-hari, tidak cukup bagi kita hanya mengandalkan kekuatan yang terlihat. Kita membutuhkan kekuatan yang tak terlihat melalui doa, ibadah, dan pertolongan Tuhan. Agar supaya apa yang kita kerjakan hari ini atau rancangkan hari ini dapat berhasil. Kita butuh kekuatan dari Tuhan agar supaya beban yang kita pikul, pikiran yang menumpuk, dapat menjadi ringan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Karena kekuatan yang tak terlihat itulah yang akan menopang, menguatkan,
menolong, dan memberikan kita keselamatan, bahkan kemenangan. Nah, kalau dunia sering mengajarkan bahwa kekuatan terletak pada persiapan yang matang, logistik yang kuat, atau koneksi yang luas, namun bacaan kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa sebelum pedang itu ditarik atau strategi itu dijalankan, ada satu kekuatan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat yang menentukan hasil akhir, yaitu doa ibadah sebagai kekuatan yang menyelamatkan. Sahabat GPIB, Mazmur pasal 20 ini merupakan seruan doa syafaat rakyat atau umat Tuhan yang dipimpin oleh raja atau pemimpin. Sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang, mereka beribadah terlebih dahulu. Salah satu tugas seorang raja selain memimpin masyarakat dan pemerintahannya adalah juga memimpin perang. Perang adalah hal yang umum dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno, termasuk Israel. Bagi bangsa Israel, perang bukan sekedar masalah keamanan dan politik, namun itu berkaitan erat dengan keagamaan atau konsep teologi. Mazmur pasal 20 ini juga digunakan sewaktu penobatan seorang raja, dan mereka berdoa agar Tuhan kiranya memberi kesejahteraan buat umat yang dipimpin oleh raja yang dinobatkan itu. Sahabat GPIB, yang pasti bahwa Mazmur pasal 20 ini adalah permohonan doa syafaat umat Tuhan untuk memohonkan berbagai-bagai berkat dan campur tangan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Nah, ketika kita membaca pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, sahabat GPIB, tidak jelas disebutkan apakah doa syafaat ini dinaikkan di tempat kudus atau di Sion, atau di tempat lain seperti misalnya di medan perang, medan pertempuran. Tetapi doa syafaat ini bertujuan untuk meminta pertolongan Tuhan. Nah, di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, kita melihat di sini ada 5 permintaan khusus yang diajukan lewat kata kiranya dalam doa syafaat ini, yaitu kiranya Tuhan menjawab, kiranya Tuhan membentengi, kiranya Tuhan mengirimkan bantuan, kiranya Tuhan mengingat, dan kiranya Tuhan memberikan dan menjadikan berhasil segala rencana raja, sehingga rakyatnya dapat meneriakan sukacita dan membuat mereka menjadi menang. Sahabat GPIB, dalam doa syafaat dan seruan ini dipercayai bahwa segala bentuk dan wujud kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan manusia itu adalah milik Tuhan Allah. Semua kerinduan manusia untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan, itu semua datang dari Tuhan Allah. Dan karena Tuhan Allah mau menerima korban yang dipersembahkan oleh manusia kepada Allah, karena itu ketika kita melihat ayatnya yang keempat dituliskan, kiranya diingatkan segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Sahabat GPIB, sebagaimana bacaan kita pada saat ini, sama seperti orang Israel percaya
bahwa kekuatan yang menyelamatkan itu adalah Tuhan, sehingga mereka mengawali segala sesuatunya itu dengan berdoa. Karena mereka percaya bahwa peperangan yang mereka lakukan, Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Demikianlah juga kita. Semua keberhasilan, semua kemampuan, prestasi yang kita raih, bisnis yang berhasil, pekerjaan yang sukses, pendidikan yang kita peroleh, talenta dan bakat yang diberikan oleh Tuhan, semuanya itu adalah pemberian, berkat dan karunia. Kita bisa mengalahkan semua tantangan, kita bisa mengalahkan semua pergumulan, hambatan, dan berbagai musuh lainnya yang mencoba menghambat kita. Tuhanlah yang akan memberi kita kuasa, kekuatan yang terlihat seperti ilmu yang kita raih, kepandaian yang kita punya, materi yang kita miliki, tidak bisa menjadi jaminan. Untuk meraih semuanya itu, kekuatan yang terlihatlah tidak cukup. Kita butuh kekuatan yang tak terlihat, yaitu melalui doa dan ibadah. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan yang membuat kita meraih keberhasilan dalam setiap perancangan kita. Sahabat GPIB, bagi umat Israel dalam konteks bacaan kita pada saat ini, perang itu tak terhindarkan. Entah itu dalam rangka menghadapi serangan-serangan musuh, atau mereka sendiri yang harus maju berperang melawan dunia sekitarnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel sendiri bukanlah bangsa yang kuat dalam berperang. Mereka tidak punya angkatan bersenjata yang canggih. Umat Israel, umat Tuhan, hanya mengandalkan kuasa Tuhan Allah. Seorang raja yang saleh selalu akan mencari tuntunan Tuhan terlebih dahulu sebelum ia menyusun berbagai strategi dalam berperang. Ia harus menghindarkan diri dari rasa takut, menghindarkan diri dari rasa khawatir bahkan gelisah. Seperti yang dialami oleh pemimpin Yosafat yang kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Ketika Bani Moab dan Bani Ammon berperang melawan umat Israel, Yosafat sebagai pemimpin, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat menyerukan kepada seluruh umat Tuhan, rakyat Israel, untuk datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Yosafat dengan segala kerendahan hati, dia berkata, "Ya Tuhan, mata kami tertuju hanya kepadamu, sebab itu kami memohon agar Engkau memberikan kami keselamatan." Dan setelah itu yang terjadi, mereka pun menang melawan musuh. Sahabat GPIB, inilah pembelajaran melalui Mazmur pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bahwa banyak masalah yang harus kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin Anda mengalami berbagai masalah, mulai dari masalah yang kecil hingga yang besar. Mungkin Anda menghadapi persoalan baik itu di dalam rumah tangga. Mungkin Anda menghadapi persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam sumber-sumber penghasilan. Mungkin persoalan akan kebutuhan sekolah anak atau kuliah anak yang membuat kita menjadi khawatir,
yang membuat kita menjadi banyak pikiran, seperti beban yang terasa sangat berat menimpa diri kita, dan berbagai masalah yang lain. Semua itu menambah beban pikiran. Sahabat GPIB, mari kita belajar lewat Mazmur pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 ini, bahwa di saat kita menghadapi berbagai musuh seperti itu, maka carilah Tuhan lewat doa dan ibadah. Karena hanya Tuhan sebagai kekuatan yang menyelamatkan. Panjatkanlah doa dan beribadahlah kepada Tuhan. Percayailah bahwa kuasa Tuhan yang melampaui segala musuh. Karena itu, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, Sang Pemegang kendali atas segala sesuatu. Berserulah kita kepada Tuhan dalam kesesakan, maka Dia akan membentengi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu saat ini. Kami sadar bahwa seringkali kami lebih membanggakan kekuatan yang terlihat, yaitu kami sering membanggakan akan materi atau harta, logika atau kepandaian, gelar, kedudukan, kekuasaan, pangkat atau jabatan, dan kepintaran kami, daripada mengandalkan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya jadikanlah doa dan ibadah sebagai kebutuhan dan nafas hidup kami, bukan sekedar pelarian di saat sesak. Kami percaya bahwa doa dan ibadah adalah kekuatan yang menyelamatkan. Karena melalui itu semua, tangan-Mu yang perkasa bekerja bagi kami. Saat kami lemah, biarlah kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Bagi setiap saudara, sahabat GPIB yang mungkin saat ini sedang berada dalam masa kesesakan, kiranya Engkau menjawab mereka dari tempat kudus-Mu Tuhan. Berikanlah kemenangan atas pergumulan mereka, dan jadikanlah setiap rencana mereka berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah juga segala aktivitas pekerjaan, bahkan pendidikan yang sahabat GPIB lakukan hari ini. Kami letakkan seluruh rancangan dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Sahabat GPIB, demikian perjumpaan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.